serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi mau beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kita persiapkan hidup kita untuk kita ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kakak yakin kalian sudah rapi, pakai baju yang bagus. Kalian sudah siap untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan menolong, memimpin ibadah kami. Kami siapkan keberadaan hidup kami untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Terlebih mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kakak percaya kalian sudah siap semua, sudah rapi ya. Kita mau memuji Tuhan. Bye. Selamat hari Minggu kepada semua adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan di mana saja suara kami dapat ditangkap. Nah hari ini kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Semuanya sudah siap? Yuk kita bangkit berdiri walaupun di rumah. Kita tetap dalam sikap berdoa, sikap yang menghormati Tuhan. Kita akan menyanyi pujian. Maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Oh, Kau Allahku, maka besar Kau Allahku, besar Kau Allahku. Haleluya, haleluya, kita akan bersorak buat Tuhan Yesus dengan pujian. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Adik-adik, yuk walaupun di rumah bangkit berdiri, nyanyi memuji Tuhan. Sebab dengan memuji Tuhan, kita akan mendapatkan kesehatan, imunitas dari Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory. Mari adik-adik kita bertepuk tangan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, adik-adik sebagai anak sekolah minggu kita harus dengar-dengaran. Benar nggak Kak? Benar. Nah, kita harus dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Anak yang baik loh, Yang manis. nanti masuk surga. Mau masuk surga enggak? Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut jangan ngelawan sama orang tua. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upah. Nanti masuk surga, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Haleluya. Haleluya adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan menyanyi sebuah pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita bangkit berdiri adik-adik, kita siapkan hati kita, tutup mata dalam sikap doa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa di dalam sorga,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami dapat mendengar lagi firman Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Memberkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi supaya dapat dimengerti semua cerita dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, ajar kami taat akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Sudah siap? Mana suaranya? Kak Desi belum dengar. Adik-adik sudah siap? Puji Tuhan. Adik-adik, kalau sudah siap, Alkitabnya sudah siap. Jangan lagi ada yang pergi-pergi ataupun lari ke sana ke sini. Adik-adik duduk yang manis. Kita mau mendengarkan pesan suara isi hati Tuhan. Kita mau menghormati ketika suara Tuhan ditaruh dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan hari ini, Tante Desi mau cerita mengenai cerita di dalam firman Tuhan di dalam Bilangan 22. Adik-adik pernah dengar nggak ada hewan yang bisa berbicara? Aneh ya, hewan memang bisa bicara, tapi ini bicaranya bicara manusia. Nah, adik-adik dengerin dulu ceritanya ya. Ketika orang-orang Israel hampir memasuki tanah Kanaan, Balak Raja Moab merasa takut kepada orang Israel. Balak memanggil seorang yang bernama Bileam untuk mengutuk orang Israel. Balak berjanji akan memberikan banyak uang kepada Bileam jika dia mau mengutuk orang Israel. Tapi Tuhan berfirman supaya Bileam memberkati bangsa Israel. Balak pun mengutus orang lebih banyak lagi dan lebih terhormat kepada Bileam. Pagi-pagi, Bileam segera bersiap-siap menaiki keledainya dan berangkat untuk menemui Balak. Keledai Bileam ini sangat patuh dan penurut sekali. Nah, di tengah perjalanan, keledai itu melihat seorang malaikat Tuhan dengan pedang di tangan menghalangi jalan mereka. Namun, Bileam tidak melihatnya. Seketika itu juga menghindarlah keledai itu. Namun Bileam memukul keledai itu dan kembali mengarahkan keledainya ke jalan. Tak lama kemudian, malaikat itu pun muncul kembali. Dan keledai itu pun kembali menghindar dan merapat ke tembok. Namun sayang, hal ini membuat kaki Bileam terhimpit tembok. Lalu dipukulnya lagi keledai itu. Kemudian malaikat itu kembali muncul dan si keledai pun meniarap masih dengan Bileam di atasnya. Bileam sangat marah sekali kepada si keledai dan memukulnya dengan tongkat berulang-ulang. Tiba-tiba keledai itu berbicara kepada Bapak Bileam. Mengapa Bapak Bileam memukul aku? Aku ini kan keledai yang penurut. Lalu Tuhan pun membuat Bapak Bileam melihat malaikat yang ada di depan mereka. Terkejutlah Bapak Bileam, lalu berlutut dan ia bersujud. Berkatalah Bapak Bileam, "Ampunilah aku ya Tuhan, karena aku tidak mengetahui kalau Engkau ada di hadapanku. Jikalau jalan yang kuambil ini salah, maka aku akan menurut kepada jalan yang Kau tunjukkan." Lalu pergilah Bapak Bileam melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini ia menurut kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru ya? Ternyata Tuhan bisa pakai keledai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tadi di situ kita belajar bagaimana Bileam itu diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah dia lebih mengikuti keinginannya ketika dia diiming-imingi dengan hal-hal yang bisa menyenangkan hatinya, atau dia lebih dengar-dengaran dengan suara Tuhan? Nah, kita lihat di sini kita belajar lewat cerita mengenai Bileam dan Raja Moab dan keledainya. Bagaimana Tuhan memakai keledainya menyampaikan suara pesan Tuhan supaya tidak mengutuk bangsa Israel. Walaupun kita lihat lewat cerita ini awalnya Bileam sempat tergoda dengan iming-iming dari Raja Moab.
Tapi ending ceritanya akhirnya Bileam dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Lewat cerita ini apa sih yang kita bisa tangkap dan kita bisa taruh di dalam kehidupan kita. Supaya itu bisa menjadi berkat dalam hidup kita. Nah adik-adik, pesan yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Kakak Desi mau kasih tahu, sedikit ada 3-4 pesan yang Tuhan sampaikan lewat cerita firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tante Desi mau bilang pesan Tuhan lewat cerita Bileam dan keledai, bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kenapa nggak hebat? Tuhan bisa pakai apa aja. Lewat cerita ini, Tuhan pakai seekor keledai untuk menegur Bileam. Bayangkan, Tuhan pakai hewan untuk menegur manusia. Kalau kita pikir hewan sama manusia, mana yang lebih pintar? Pasti manusia ya. Tapi lihat, Tuhan bisa pakai hewan untuk menegur manusia. Artinya Tuhan kita tuh Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Nah makanya di dalam Lukas 18 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Tuhan bisa pakai apa saja. Jadi adik-adik, satu poin kita belajar, poin pertama lewat cerita firman Tuhan hari ini, bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, lewat cerita yang kita dengar. Poin kedua, apa yang kita tangkap dan kita bisa nikmati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang kedua adalah, bahwa Allah sanggup memakai apa saja, dan lewat menyampaikan pesan Tuhan. Allah bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai mama, papa, opa, oma, kakak, teman-teman. Bahkan Tuhan bisa pakai firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bileam awalnya dia nggak ngerti kehendak Tuhan. Tapi pesan Tuhan datang sama Bileam. Awalnya Bileam masih nggak ngerti. Tuhan pakai keledainya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Artinya apa? Kadangkala kita suka menyangkal, kadangkala kita suka bingung. Tapi firman Tuhan datang hari ini bagi adik-adik dan Kak Desi. Bahwa kita jangan bertindak bodoh. Kita harus peka dengar suara Tuhan. Firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya adik-adik dan Kak Desi mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik dan Kakak Desi. Itu poin kedua. Poin ketiga, apalagi kita belajar lewat renungan singkat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Poin ketiga yang kita belajar adalah bahwa kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Bileam awalnya dia mau membohongi Tuhan. Kenapa? Karena dia tergoda dengan iming-iming lewat utusan Raja Moab. Mau dikasih hadiah-hadiah yang bagus sehingga ada dia mau berangkat. Tapi Tuhan lihat hatinya. Perintah Tuhan tidak boleh mengutuk bangsa Israel. Tapi Tuhan lihat hati daripada Bileam. Ketika dia berangkat, dia tergoda oleh iming-iming daripada Raja Moab. Dia mau mengutuk bangsa Israel. Tapi Tuhan pakai keledainya. Jadi poin ketiga adalah kita belajar bahwa kita tuh tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati adik-adik. Kadangkala kita suka ngomong enggak kok, enggak. Padahal di dalam hati kita bilangnya iya. Kita bilang kita enggak melakukan, kita enggak mau lakukan. Kita bilang enggak kok, enggak. Padahal Tuhan tahu kita bohong. Kenapa? Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 44 ayat 22b. Karena Tuhan mengetahui rahasia hati. Apa yang tersimpan di dalam hati adik-adik. Baru mau, aduh kayaknya saya mau bohongin mama, mau bohongin papa. Tuhan tahu semua. 1 Samuel 16 ayat 7b, firman Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati adik-adik. Jadi poin ketiga kita belajar, kita nggak bisa sembunyiin apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati adik-adik, amin. Poin yang keempat dan yang terakhir, apa yang kita bisa belajar lewat cerita renungan singkat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita belajar memang rasanya nggak enak ketika kita ditegur. Walaupun teguran itu biasanya terjadi akibat kesalahan kita sendiri. Sama seperti Bileam pada saat itu. Waktu dia ditegur oleh Tuhan, waktu dia dikasih tahu oleh Tuhan,
Rasanya mungkin dia nggak enak, kok seekor keledai menegur dia. Kalau kita dengar cerita tadi, Bileam sempat marah sama keledainya. Sampai keledainya dipukul berapa kali? 3 kali dipukul. Padahal biasanya keledai ini adalah keledai yang penurut, yang suka dengar-dengaran sama tuannya. Tapi karena dia berusaha menyelamatkan tuannya, Bileam nggak ngerti, nggak dengar-dengaran sama Tuhan, dia nggak tahu maksudnya seperti apa. Akhirnya Bileam pukul keledainya, akhirnya keledainya bisa bicara. Nah, yang keempat kita belajar. Waktu kita ditegur oleh Tuhan, memang rasanya nggak enak. Walaupun teguran itu biasanya akibat kesalahan kita sendiri. Tapi kita belajar, kita mau peka dengar suara Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan, belajar mengkoreksi kehidupan kita. Kenapa? Yesaya 1 ayat 19 berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar apa? Suara Tuhan, mendengar pesan Tuhan, mendengar perintah Tuhan, maka kamu, adik-adik, akan memakan hasil baik dari negeri itu. Adik-adik akan menerima sesuatu hal yang baik dalam kehidupan adik-adik. Bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 3a, firman Tuhan berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Apa maksudnya? Kalau kita pakai telinga kita untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Bagaimana cara dengar-dengaran suara Tuhan? Tadi Tante Desi bilang, Tuhan bisa pakai papa, Tuhan bisa pakai mama, Tuhan bisa pakai opa, oma, om, tante, teman-teman, bahkan firman Tuhan yang adik-adik dengar. Untuk apa? Untuk mengingatkan adik-adik supaya kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Walaupun kadang-kala mungkin teguran itu rasanya nggak enak. Mungkin waktu kita dinasehatin sama mama, kamu nggak boleh begitu. Rasanya kesel ya adik-adik ya. Tapi firman Tuhan katakan, sendengkan telingamu, dengar-dengaran sama Tuhan. Maka kita akan memperoleh hal-hal yang baik. Puji Tuhan adik-adik, jadi 4 poin kita belajar lewat renungan singkat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Yang pertama adalah bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang adil. Yang kedua bahwa Allah sanggup memakai apa saja untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tadi Tante Desi bilang dia bisa pakai mama, papa, om, tante. Kalau dalam cerita Bileam dia pakai keledai. Yang ketiga, bahwa semua terbuka di hadapan Tuhan. Kita bisa bohong di hadapan mama, kita bisa bohong sama papa, kita bisa bohong sama teman-teman kita. Tapi Tuhan tahu hati adik-adik. Tuhan melihat apa yang kita tabur, itu kita tuai. Yang keempat adalah waktu kita ditegur Tuhan, waktu kita diajar Tuhan, waktu kita dididik Tuhan, kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, waktu kita dengar-dengaran sama Tuhan, kita pasang telinga kita dengar suara Tuhan, dan kita ikuti apa pesan Tuhan. Tuhan bilang apa? Engkau akan menerima hal-hal yang baik dalam kehidupanmu. Adik-adik mau terima hal-hal yang baik? Adik-adik mau terima hal-hal yang menjadi kerinduan dan impian adik-adik? Dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ikut apa yang firman Tuhan katakan. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita akhiri kebenaran firman Tuhan hari ini. Dengan kita sama-sama berdoa, meresponi kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersuka cita hari ini Bapa. Kalau kami diajar, kami ditegur, mungkin kami dituntun Tuhan untuk kami boleh menjadi lebih baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa suara Tuhan menuntun kami mengalami segala sesuatu yang baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami. Kami mengucap syukur akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami. Dan kami terima pesan Tuhan hari ini dengan segala ucapan syukur. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami mengikuti pesan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat ya, 4 poin.
Lakukan itu, maka engkau akan menerima hal-hal yang baik dalam hidup adik-adik. Masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ayat hafalan untuk hari ini adalah Efesus 5 ayat 17b. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Adik-adik, kita ulang lagi ya ayat hafalannya. Ayat hafalan untuk hari ini adalah Efesus 5 ayat 17b. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Halo Kak Yani, halo. Halo Kak Yani, dengar suaraku tidak? Halo juga. Kak Esther, kok kedengarannya apa sih ini? Hah, Kak Yani baru tahu ya? Iya. Ini tuh namanya telepon genggam KDDKI loh. Oh, Keren ini kan? fungsinya buat apa sih sebenarnya? Ini Kok fungsinya bisa sih kedengaran suaranya? Iya dong, seperti kita tadi mendengarkan cerita firman Tuhan yang dengar-dengaran. Sekarang kita akan buat aktivitas ini supaya kita bisa dengar dengan teman kita juga bisa, terlebih kita bisa dengar suara Tuhan. Tapi bukan melalui ini ya, melalui mendengar firman Tuhan. Oh, Kayak ini contoh udah aja ngerti. ya? Iya. Ini gimana sih cara bikinnya? Kayaknya sih susah-susah gampang, tapi kayaknya gampang. Enggak. Coba contohin, bisa gimana nggak? Ini tuh sangat mudah banget dan ini tuh ada di mana-mana. Ada semuanya tersedia di rumah dan kalau bisa kayak ini semakin kita panjang talinya, kita bisa dengar saudara kita ngomong lebih jelas lagi, lebih gitu seru ya? lagi. Lebih Iya, seru ya? Wah, iya. berarti kalau yang satu ngomong di ujung sana, di sana kedengeran dong Dengar. suaranya. Apalagi enak juga ya? Iya dong, ini mainan yang sangat keren dan sangat efisien banget. Apalagi kita kan lagi musim corona nih, nggak boleh kemana-mana. Kita main dengan ini ya, dengan saudara kita kayak ini ya. Oke. Jadi kayak ini pengen tahu cara buatnya gimana sih? Boleh, tapi ada bahan-bahannya ya. Oke. Alat-alat yang kita siapkan adalah pertama gunting, terus lidi, terus gelas, 2 buah gelas, serta benang apa ini Kak Esther? Kasur. Benang kasur. Tapi seharusnya pakai benang nilon ya. Iya, Kalau oke. nggak ada, nggak apa-apa. Jadi kita akan buat telepon dengar-dengaran ala KD Pelnap. Kita buat ya 2 buah gelas plastik. Tapi kalau bekas air mineral dibersihin dulu. Segala plastik-plastiknya kita copot, Iya. isinya kita keringkan. Oke. Setelah itu kita ambil gunting, kita bolongin. Tapi kalau susah, minta tolong mama dan mama untuk menggunakan gunting atau benda tajam lainnya ya. Jadi harus hati-hati. Iya, nanti kalau kena tangan bagaimana? Maksudnya untuk bikin berdarah. begini malah berdarah. Jadi kita tusuk, kita lubangi gelasnya. Boleh kayak ini minta tolong? Oke, kayaknya kayaknya lebih kuat deh. Biar saya menyiapkan benang, karena saya cuma punya tali kasur, seharusnya pakai nilon ya, atau pakai benang kasur juga boleh, cuman lebih baik, lebih bagus menggunakan nilon. Oke, sembari menunggu ininya dibolongin, kita berikan lidi, kita potong sedikit aja, sip. Nah, kita ambil dan kita ikat, supaya nanti masuk ke dalam lubangnya mudah sekali. Diikat menjadi satu, coba. Oke. Nih, sudah ya. Bolongannya udah selesai. Udah selesai Tinggal kayak nih ya. dimasukin benangnya. Ini dimasukin sebentar ya. Nih. Coba kayak ini masuk sebelah sana. Dan kita potong ya. Benang nilonnya atau tali kasurnya. Kita potong dulu. Dan kita patahin lagi. Oke, selesai. Selesai? Yang satu udah Tinggal selesai. sebelah lagi. Iya. Oh, berarti mudah banget ya kayak Gampang ini ya buatnya sekali. ya. Dan ini kayaknya ada ya di sekitar rumah. Jadi kita nggak perlu beli. Iya, betul. Ya, jangan nanti, Mama aku mau seperti itu. Nggak tahu ada di rumah. Ya kan? Pokoknya Mendingan simple banget. sangat simple sekali. Telepon ala KD Pelnap DKI. Mantep banget nih. Sekarang Oke. masukin sebelah sini kayak nih. Oke. Ayo, dan siap. Sebentar lagi kita siap nih. Iya. Kalau memang sulit boleh dibantu kakaknya atau mamanya ya, supaya semuanya lebih mudah, dan kita bisa main sama teman kita nih sebagai telepon dengar-dengaran.
Udah Kak Yani? Sabar. Sabar ya? Ya, butuh waktu sebentar lagi. 5 menit lagi. Oke. Oke, selesai. Dan Gampang tara, kan? Mudah sekali. sudah jadi teleponnya. Silakan Halo. Nah, kan kalian main di rumah dan lakukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, bagaimana? Masih tetap semangat? Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan gak cuma didengerin ya, ditaruh dalam hati dan dilakukan. Amin adik-adik. Nah sekarang tiba saatnya kita di sesi challenge. Wah, kalau bilang challenge berarti tantangannya apa ya? Challenge kita untuk minggu ini adalah adik-adik diminta untuk membuat suatu kreativitas dengan tema dengar-dengaran. Nah, kreativitasnya boleh dalam bentuk berbagai hal. Boleh dalam bentuk buat gambar, boleh dalam bentuk gerakan, ataupun dalam bentuk baca ayat hafalan pakai gerakan, ataupun dalam bentuk video singkat, tapi nggak boleh lebih dari 1 menit ya. Adik-adik boleh dalam bentuk apapun juga, tapi temanya dengar-dengaran. Nanti kita akan pilih 3 yang paling baik dari yang terbaik untuk menerima hadiah dari Komisi Daerah Pelnap DKI Jakarta. Nah, mau dikirim kemana nih daya kreativitas adik-adik? Nanti dikirim ke sosial media dari KD Pelnap DKI Jakarta ya, di Facebook KD Pelnap DKI Jakarta, ataupun bisa lewat IG KD Pelnap DKI Jakarta. Nanti kakak-kakak juri di KD Pelnap DKI Jakarta akan menilai 3 yang paling baik dari yang terbaik. Hadiahnya nanti dikirim ke rumah adik-adik loh. Jadi tetap semangat ya. Challenge, lakukan challenge-nya ya. Ditunggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik semuanya yang ada pada pagi hari ini, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya Kak Dunov akan berdoa buat kita semua mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, terima kasih buat firman yang sudah Tuhan berikan bagi adik-adik kami semua yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan siang hari ini kami hamba berdoa kepada-Mu, Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, baik di seluruh pelosok yang ada, khususnya yang ada di kota DKI Jakarta. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Lindungi mereka dari segala hal yang tidak berkenan kepadamu, sehingga bangsa kami pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada pun menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang generasi perkasa di dalam iman, sehingga mereka dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu seperti apa yang telah mereka dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan di waktu jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Generasi perkasa, generasi perkasa, generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua Pasti menang. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Yeah!